السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada malam hari ini, malam Ahad, malam Senin, kita mencoba untuk bagaimana mendidik anak kita supaya berbaik kepada tetangga. Bukan hanya itu saja, supaya tidak mengganggu tetangga. Karena tidak jarang terjadi clash antar tetangga itu gara-gara anak. Salah paham dengan tetangga gara-gara anak. Nah, sikap-sikap mulia kita sampaikan, sikap-sikap tak terpuji juga kita sampaikan. Sebelum itu kita definisikan dulu tetangga di dalam Islam itu disebut dengan al-jar atau al-jiwar, al-mujawarah. Yang arti dalam bahasa Indonesianya itu dekat berdampingan. Ini secara mutlak. Siapapun yang dekat antum, samping antum itu tetangga. Baik di dalam kehidupan bersosial, di perumahan, di komplek, di bis, kendaraan umum, majelis ini juga antum bertetanggaan, berdekatan, tetangga kan. Jadi tetangga itu bukan hanya sebatas orang-orang yang berdekatan dengan kita di komplek, di perumahan. Bahkan didefinisikan oleh para ulama, ta'riful jar fil istilah wa huwa man jawaraka jiwaran syar'iyya. Siapa saja orang yang dekat berdampingan denganmu secara syar'i. Itu jar.
kana musliman, baik itu seorang muslim, au kafiran atau kafir, barran au fajiran, baik orang baik atau jahat. Antum di bis dekat orang yang rokok, ya tetangga dia. Di samping kanan kiri depan belakang kereta, tetangga antum. Depan belakang kanan kiri antum di pesawat, tetangga antum. Depan belakang kanan kiri antum di apa? Pemancingan. Nah, ya biar contohnya agak sedikit menarik. Wah, ini tetangga mancing samping saya. Dan itu dimanapun, tetangga itu nggak bisa kita pilih secara selektif. Karena mereka datang tanpa ada kesepakatan, mereka datang tanpa ada norma etika yang kita catat sebelumnya. Makanya di dalam memilih rumah itu kata para ulama, al-jaru qabla ad-dar. Lihat tetangga dulu. Sebelum antum tertarik dengan modelnya, dengan luasnya halaman, dengan banyaknya taman-taman hijau, antum lihat tetangga kanan kiri itu hijau enggak? Kalau tidak, meskipun jalannya luas, model perumahannya modern, tetangganya depan Bandar Togel, belakang penari jaipong, kanan kiri mungkin imam tahlilan. Oh, pas banget. Kira-kira gimana plong taman itu? Enggak akan bakal. Aduh, gue jual aja deh rumah gue. Kenapa Pak? Aduh, depan rumah tuh Bandar Togel Pak, Masya Allah. Malah sekarang bukan togel, sekarang judol. Itu. Belum lagi gangguan mobilnya. Itu. Dan itu nggak bisa kita larang-larang. Karena mungkin dia lebih dulu daripada antum. Itu jar. Sadiqan au aduwa, baik itu teman atau musuh. Bisa bertetanggaan di dalam posisi apapun. Muhsinan au musi'a, orang yang baik dan orang yang brengsek. Nafi'an au dharr, yang baik dan yang membahayakan. Masya Allah. Depannya saya pindah lagi. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Anak udah pindah rumah. Subhanallah. Bagus tetangga depannya. Ternyata rumahnya dijual. Dibeli sama dukun. Masya Allah. Subhanallah. Ya Allah, nasib kan gitu. Kemarin mending Bandar Togel. Sekarang dukun. Subhanallah. Ya kenapa? Kemarin ini bagus Pak. Ketika anak beli di sini, tetangganya bagus. Anak udah akrab, ternyata dijual. Pindah tugas ke Surabaya. Terus yang beli siapa? Dukun. Masya Allah. Itu. Kita nggak bisa larang. Kalau antum larang, beli rumahnya. Beli. Masa kita beli kanan kiri semua? Depan belakang, nanti samping rumah antum ada lagi. Antum beli sekomplek, lucu antum. Masa antum tinggal sendirian di komplek? Aduh ya Allah. Makanya sampai komandonya Rasulullah, la yu'min. Tidak beriman. Man la ya'man jarahu bawa'iquhu, tetangganya yang merasa tidak aman dengan gangguannya. Itu sama kan berat. Kenapa tetangga perumahan menjadi suatu penekanan? Padahal kendaraan, kita punya tetangga, samping kanan kiri depan. Karena itu semua sementara.
Tapi ini seumur hidup. Tetangga berumahan. Antum ngaji bertetangga, selesai ta'lim, bubar. Besok lagi antum mungkin enggak sedampingan dengan orang tersebut. Tapi ini terus. Kalau baik, baik selamanya. Kalau buruk, Masya Allah. Mau umroh, direcokin. Anak lamaran diganggu. Udah Pak, jangan, aduh Pak, jangan sama dia Pak. Bahaya. Kasih informasi negatif, gagal lamarannya. Ya. Setiap hari kita itu menderita. Yang kucingnya, yang bebeknya. Oh benar ya. Iya, yang sampahnya, yang gangguan, subhanallah. Ada yang tetangga terganggu dengan bacaan Al-Quran, dia Masya Allah, tip jogetannya kenceng. Itu repot juga. Masya Allah. Itu tetangga. Makanya harus ada semacam pembinaan. Nah, batasan tetangga terutama di dalam masalah perumahan, tetangga perumahan. Para ulama memberikan satu batasannya, anna haddal jiwar arba'una daran min kulli janibin. Yang namanya tetangga, terutama perumahan itu batasannya 40 samping kanan kiri, depan belakang 40 rumah. Ya berarti satu komplek. Makanya nanti disebutkan dalam Al-Quran, wal jari dzil qurba, ada tetangga dekat, wal jaril junub, ada tetangga jauh. Makanya kalau kita ingin memberikan hadiah, ya lihat orang yang paling dekat pintunya dengan antum. Kenapa? Pintu itu menentukan segala sesuatu. Antum dari pasar, nenteng rambutan, lihat dari mana? Pintu, nggak mungkin dari atas. Gitu. Makanya antum kalau beli apa-apa, tetangga jangan cuma dikasih kulit duriannya, dibuang di depan rumahnya, Masya Allah. Ya lumayan dapat aroma. Tapi kan, Masya Allah, menyakitkan. Masa gue dapat kulitnya dok? Kalau nggak bisa memberikan, amankan. Baunya, kulitnya. Itu langsung buang ke sono ya, pusat sampah. Jangan dibuang di depan rumah. Waduh, tetangga mau baru beli durian, Masya Allah. Apa ini? Musangking, waduh Masya Allah. Itu. Lah antum beli apa? Musang. Gak dapat. Ya, itu. Yang kedua, ada yang mengatakan asyratu dur min kulli janibin, 10 rumah dari kanan kirinya, dari sekitarnya, depan belakang kanan kiri, 10. Ada yang mengatakan yang namanya al-jar huwal mulasik, al-munazik, yang mepet rumah kita itu tetangga. Ya. Ada yang memberikan satu batasan, yang namanya tetangga adalah mana saja orang itu disatukan dengan satu masjid. Jadi kalau mereka itu sholatnya ngumpul di satu masjid, mereka itu semua tetangga kita. Namun hadirin sekalian, kata para ulama, menurut pendapat yang akrab ila shawab, haddul jiwar yurja' fihi ilal uruf. Batasan tetangga itu dikembalikan kepada adat istiadat. Contoh, ada komplek kecil. Yang kayak kompleks saya itu dibatasi sama tembok. Ya itu tetangga. Walaupun yang pas belakang buntut rumah saya itu paling dekat, tapi dibatasi tembok. Nggak pernah bisa ketemu. Bahkan beda RT. Secara urfan, tetangga yaitu komplek itu. Contoh lagi. Sekarang bukan itu, apartemen.
Apartemen. Jadi lantai 1, 2, 3 ternyata Masya Allah 60. Tetangga kita mana? Semua. Ceplok antum. Ya satu lantai itu tetangga antum. Urfan. Karena antum sulit menjangkau. Kenapa? Karena antum gak punya kartu untuk bisa naik ke selain lantai tersebut. Iya tidak? Kecuali apartemen RSSS. Ya, apartemen ruangan sempit sekali, sedikit semen. Nah, kan gitu. Itu RS-nya 4 ya. RSSSS. Ruang sempit, sedikit semen. Susah sekali, berarti 6. Naiknya susah. Kenapa? Liftnya mati-mati terus. Gitu. Wah itu S-nya 6 itu. Ya. Nah ini tambah lagi 8. Selonjor. Gitu. Gitu. Jadi urfan. Oleh karena itu makanya di sini ikhwan, banyak hukum yang ditentukan oleh uruf. Makanya ada suatu kaidah fiqhiyah, al-'adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi patokan hukum. Contoh, secara adat safar itu sulit untuk dibatasi. Secara nominal jarak. Tapi secara urfan antum sekarang meskipun pergi sulit untuk dibatasi dengan ukuran. Umpamanya mengatakan safar dibolehkan dengan jarak 72 kilo. Kurang dari sekilo gimana? Jaraknya 71,5 kilo. Jamak enggak nih? Antum lihat urufnya. Waduh mas sayang ini kurang 100 meter. Udah antum kusung dulu balik lagi. Antum ngakalin nanti. Antum lihat urufnya. Begitu juga hadirin sekalian hal-hal lain. Masalah kaitannya dengan sekolahan. Dengan berbagai macam tata laksana, kurikulumnya, silabusnya, RPP-nya, SPP-nya. Semua itu enggak ada nasnya. Kenapa itu kita berlakukan? Karena al-'adatu muhakkamatun. Adat, kebiasaan, satu uruf sekolahan di Indonesia seperti itu. So, ya. Dan kalau kita membahas kaidah itu Masya Allah luas sekali. Termasuk nanti di kerja, di rumah tangga. Pak, Masya Allah. Rumah tangga. Itu kenapa masalahnya paling kompleks? Kenapa? Karena nasnya itu jarang sekali. Rumah tangga, Allah berikan kaidah umum saja. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kaidah umum. Sekarang apakah suami wajib menyediakan pembantu atau tidak? Mana dalilnya? Apakah istri itu wajib masak, wajib nyuci? Mana dalilnya? Itu. Ada suami istri doktor, istrinya jurusan syariah. Tiap hari ayal-ayalan. Disuruh nyuci, mana dalilnya? Repot. Mendingan gue nikah sama satu aja deh. Tiap hari mau begini begitu tanya dalil. Itu. Kembali ke uruf. Contoh aja sekarang perkawinan, pernikahan. Di tempatnya laki atau perempuan. Mana dalilnya? Ada tak? Harus di rumah lakinya. Harus di rumah perempuannya. Makanya boleh mengadakan walimah di gedung. Enggak di laki, enggak di perempuan. Yang enggak bagus itu di jalan. Itu kan. Itu bayar pajak sama. Dia pakai semua seluruh jalan. Dosa itu. Makanya saya sering katakan ini dosa-dosa sosial. Apa? Bikin acara di jalan. Bikin walimah di jalanan.
Gak boleh, ditutup semua. Ente bayar berapa pajaknya? Sama. Itu. Konsekuensinya tahu nggak antum? Orang yang mau lahiran, merojol di jalanan. Orang yang sakit, ambulan, emergensi, mati di jalan. Orang yang juga nyari rumah, Masya Allah, muter-muter karena di sini di stop, di sini di portal. Termasuk saya ngalamin. Saya tablek pernah juga tablek. Malam peringatan itu, nggak tahu lah pokoknya. Karena kita memanfaatkan aja. Taklim. Ternyata muter-muter sampai terlambat karena diportalin semua. Ada apa mas? Ini kayaknya ada peringatan Maulid Nabi katanya. Masya Allah. Nah coba bayangkan. Ini udah gitu bayarnya sama. Pajaknya tuh. Termasuk dosa-dosa sosial adalah apa? Bikin polisi tidur. Tidak sesuai dengan kaidah dishub. Kadang-kadang ban kecil segini, tapi tinggi. Masya Allah, banyak orang yang nyungsep di situ. Gak boleh Pak. Kalau antum sekarang mau bikin apa? Ya, apa namanya? Aslinya namanya apa? Apa? Portal. Apa sih? Hah? Oh ya udahlah. Itu dosanya 4 kali lipat. Pertama menghina polisi tadi, tidur terus. Coba tanya nama polisi kalau dikatakan, Pak polisi tidur, mangkel dia. Lulusan akademi Akpol lagi udah. Anak sekolah aja susah mas, lo katain tiap hari polisi tidur. Tugas sampai kehujanan, kepanasan itu. Kemudian yang kedua tadi banyak orang celaka di situ. Kemudian yang ketiga, untuk membuat itu semua ada syaratnya. Di dishub itu ketinggiannya, lebarnya. Sehingga yang paling bagus portal itu, yang sesuai dengan kaidah, antum kalau jalan di Cijantung itu, mana itu? Yang dulu tempatnya perumahan Kopassus itu. Nah itu, ya segitu. Landai enak gitu. Ini Masya Allah, kecil tinggi lagi. Gue tahu, wah, udah gitu ditonton aja lagi. Jatuh nyungsep, kagak ditolong. Ya Allah ini orang. Gak boleh Pak, ganggu itu. Nah kembali lagi ke tetangga. Jibril itu selalu wasiat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ma zala Jibril yusini bil jar. Jibril terus berwasiat kepada saya agar berbaik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Sampai saya mengira ini akan dijadikan sebagai ahli waris. Masya Allah. Saking seringnya. Karena problem Pak, Masya Allah Pak. Islam itu kenapa menekankan menghormati tamu, menghormati tetangga. Jarang sekali nas menghormati umpamanya pejabat, atasan bawahan. Kenapa? Karena inti sosial di situ. Ujung-ujungnya tetangga, pejabat tetangga. Posisinya rakyat pemimpin, nanti ujungnya di tetangga. Dan krusialnya itu di situ. Makanya yang ditekankan Islam adalah titik paling krusial. Ya, di kantor bisa aja jarang-jarang ketemu. Rakyat, pemimpin, ya antum tahu hubungannya, politik bagaimana. Tapi kalau bertetangga, Masya Allah. Wah tetangga saya presiden, oh beda. Sudah nggak lihat lagi presidennya, adab ketetanggaannya, itu kan gitu. Wah tetangga saya menteri, siapa Pak? Itu pokoknya menteri, nggak tahu menteri apa kan gitu. Pokoknya menteri deh. Itu mobilnya aja ada benderanya. Tapi ujung-ujungnya menteri apapun ini tetangga saya. Semua gitu juga. Pak, Masya Allah akan ada tamu insya Allah minggu depan. Dari mana? Ini dari kelurahan. Siapa? Pak Lurah.
Siapa? Tamu. Mau Pak Lurah, mau Pak Camat. Makanya yang ditekankan oleh Islam sesuatu yang krusial, sesuatu yang sekarang ini penting, yaitu apa? Tamu, yaitu apa? Tetangga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Tetangga dihormati, tamu dihormati. Nah, sekarang kita membahas hak-hak tetangga. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak hak-hak tetangga. Anak ini harus kita kenalkan, Pak, sejak dini. Jangan antum biarkan. Kenapa? Meskipun dia nanti itu memang pentingnya kalau dewasa, dia juga nikah, pasti hidup di perumahan, di komplek. Bukan soal itu aja. Dia sekarang juga harus sama-sama dengan orang tuanya menjaga hak tetangga. Kadang-kadang permainan dengan anak tetangganya, mainannya rusak. Gitu? Kadang-kadang main dengan anak tetangganya kucingnya dibanting. Anak main sama anak tetangganya, ya mainan apa biasanya? Apa lagi? Main bola ya, biasanya bola. Bolanya pecah. Masalah dengan tetangga. Anak. Ya, makanya kita ajarkan hak-hak kepada tetangga anak kita supaya sejak dini terdidik untuk dia sekarang, untuk nanti yang akan datang. Di antara hak-hak tetangga yang harus kita ajarkan kepada anak kita, pertama adalah kaful adza, menahan gangguan. Ya. Yang tadi sampai Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah sampai 3 kali. Dan jarang Rasulullah itu sumpah sampai berkali-kali. Sekali udah cukup. Seorang nabi, Pak. Enggak, sumpah aja cukup untuk apa? Wajib kita dengar. Sami'na wa ata'na. Karena ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini kenapa Rasulullah sampai berkali-kali wallahi la yu'min. Karena sangat krusial dan saking pentingnya. Apa itu? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yang tetangga merasa tidak aman dengan gangguan tetangga lain. Yang sepedanya dengan suara dan bensinnya dan knalpotnya. Oh, itu ada yang knalpot RX King dipotong. Oh itu, Masya Allah, disetel berkali-kali untuk manasin. Belum lagi nanti mobilnya juga begitu, knalpotnya dimodif. Itu, mobil artinya satu knalpot diganti 2, sebelahnya drum. Gitu, makanya Masya Allah bunyi prung, ganggu anaknya. Itu termasuk. Kayak Rasulullah SAW dalam lafaz lain mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man la ya'man jaru bawa'iquhu, yang tetangganya merasa enggak aman dengan gangguannya. Sehingga ini memberikan poin. Alhamdulillah, yang lainnya, man kana yu'minu bil, ternyata Pak, semua Rasulullah kaitkan dengan keimanan kita. Dan sikap muamalah interaksi kita kepada tetangga ini konsekuensi daripada keimanan kita. Jadi jangan anggap itu soal moral saja. Jangan antum anggap itu soal masalah hubungan sosial yang kaitannya dengan akhlak. Tapi Rasulullah berkali-kali lihat, wallahi la yu'min, la yadkhulul jannah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, jangan mengganggu tetangga. Tuh. Contoh. Ini Masya Allah menarik, terutama buat ibu-ibu. Kenapa? Rasulullah memberikan contoh perempuan.
Ini menarik. Pelacur yang ngasih minum anjing siapa? Perempuan. Yang mematikan kucing sampai mati nggak dikasih makan siapa? Perempuan. Ini ada seorang yang dikisahkan, fulanun inna fulanatan taqumul lail. Ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail. Wa tasumun nahar, rajin puasa siang hari. Wa taf'al wa tasaddaq, dia melakukan ini itu sedekah, tapi wa tu'di jiranaha bilisaniha, tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Tuh lihat, lisan. Jadi nerakanya perempuan itu banyak di lisan. Kenapa, Pak? Karena ciri perempuan itu doyan ngobrol. Ya ngomong aja di mana-mana. Ngobrol. Apa aja diomongin. Ya, tetangganya diomongin, suaminya aja diomongin. Karena habis bahan. Ya. Di majelis walimah ngomong, di tempat kajian ngomong, di mana aja. Nah itu. Makanya dosanya di lisan. Kata Rasulullah, la khaira fiha, itu perempuan tidak baik. Hiya min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Subhanallah. Padahal rajin qiyamul lail. Hebat puasanya, melakukan ini itu amalan, sedekahnya apalagi. Tu'di jiranaha. Soal masalah mulut, ternyata Pak, betul. Sesuatu yang paling mengganggu tetangga itu perempuan di mulutnya. Kalau laki, belum tentu. Mungkin motornya tadi, mungkin apa lagi? Ngumpulin teman-temannya ini. Tapi perempuan, mulut, subhanallah. Ketika ngobrolin tetangga, ini ngerumpi. Ya, pakai apa? Sikut. Ya mulut. Ngomong ngalur gitu. Iya tuh, Masya Allah. Yakin itu gak wajar. Gak wajar tuh. Anu tahu tuh gajinya. Oh, gitu. Jadi memang ngerumpiknya perempuan itu tematik, Pak. Tematik. Ini sekarang temanya bahas gaji-gaji tetangga. Oh, runut. Ya tunjangannya, THR-nya. Ya, nanti tematik suami kawin lagi. Oh, dibahas. Dan itu runut. Dari awal sampai kalau laki-laki beda, Pak. Ngobrol lepas. Habis ngomongin toyol aja langsung ngomongin teman kantornya. Itu. Apalagi yang paling lama ngomong Cin kan. Setan kuntilanak. Itu aja laki-laki ngumpul ngomongnya. Sekali-kali politik lah gitu kan gitu itu. Kalau perempuan Pak tematik. Ya. Itu. Makanya Rasulullah wala tu'dhi bilisaniha jiranaha. Jangan mengganggu perempuan itu dengan lisannya. Insya Allah masuk surga. Itu. Bal laqad ja'al khabar bi la'ni man yu'dhi jarahu, bahkan telah ada satu hadis perintah untuk melaknat tetangganya yang buruk. Ada ja'a rajulun ila nabi, ada seorang yang datang kepada Rasulullah, yashku jarahu, mengadukan tentang buruknya tetangganya. Faqala lahu itrah mata'aka fi tariq. Masya Allah, ini cara Pak. Jadi letakkan semua perabot rumah tangga kamu di jalanan. Ya, depan rumah jalan itu. Tujuannya apa? Qala faja'ala an-nas yamurruna bihi. Kemudian orang tersebut pasti lewat nanya, "Kenapa antum begini?" "Ini tetangga saya begini." Itu. Subhanallah, ini tetangga jelek banget, dikutuk orang. Semua orang lewat ngutuk. Itu. Faja'ila an-nabi faqala ya Rasulullah ma laqitu minan nas wa ma laqita minhum, qala yal'anunani. Saya dikutuk sama orang. Faqad la'anaka Allahu qabla an-nas. Kamu dikutuk orang sebelum manusia. Dikutuk oleh Allah sebelum seluruh manusia.
Itu. Makanya di sini hadirin sekalian, hati-hati. Karena mungkin kita merasa dizolimi. Tapi dengan tindakan-tindakan kita tidak senonoh seperti ini, kita akan mendapatkan yang sebaliknya. Selanjutnya, hak yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang tetangga adalah himayatul jar, menjaga dan melindungi tetangga. Ya, rumahnya. Kalau ada lampunya, mercik listriknya, konslet, bertindak, lindungin supaya nggak kebakar. Gitu, karena banyak rumah terbakar, kantor terbakar karena arus pendek. Itu kan gitu, hati-hati. Wah, ini ditinggal umroh apalagi haji reguler 40 hari, antum merawat, lindungin. Ya, rumahnya, harga dirinya yang paling utama. Jangan sampai ada orang yang sekarang memfitnah, antum biarkan, antum bela. Karena melindungi ini bukan hanya soal fisik, melindungi kehormatannya, kesuciannya. Ya, nanti kita akan jelaskan secara khusus mendidik anak untuk mengenalkan hal-hal yang mengganggu tetangga apa aja. Ini pertemuan yang akan datang insya Allah. Di antaranya adalah apa? Mengganggu kesuciannya. Makanya di Rasulullah ketika ditanya dosa besar yang paling besar adalah antuzani bi khalilati jarika, kamu menzinai istri tetanggamu. Bahkan disebutkan dalam lafaz lain, seandainya ada orang, saya berlarang berzina, saya melarang berzina, kata Rasulullah. Andaikan ada orang yang berzina dengan 10 perempuan lain, maka itu lebih ringan di hadapan Allah ketimbang seorang menzinai istri tetangga. Berat. Karena apa? Khianat. Pengkhianatan. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan sedikit. Hak tetangga adalah al-ihsanu ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Ya, kebaikan fisik, kebaikan hadiah, kebaikan ucapan, ihsan. Ihsan itu ada melakukan sesuatu yang paling maksimal. Itu ya, paling baik. Fal yukrim jarahu, memuliakan dalam bentuk apapun. Ketika sekarang dilamar, kita jelaskan dengan baik, kita motivasi anaknya supaya bisa nikah betul-betul. Ya, al-ihsan, ketika kita memasak, kita berikan hadiah. Ya, Abdullah bin Amr bin As itu kalau masak, disuruh untuk memperbanyak airnya. Supaya apa? Cukup untuk tetangga-tetangga yang ada. Dan beliau selalu suruh mendahulukan dengan tetangga Yahudinya. Nah, yang terakhir, hak yang keempat adalah ihtimali adzal jar, menahan, sabar atas gangguan tetangga. Jangan balas. Diganggu, jangan balas. Antum tahan. Menahan gangguan tetangga, menahan perasaan, menahan omongan, menahan apa? Balas, membalas. Karena rawa al-Marwazi anil Hasan, dari Al-Hasan al-Basri, laisa husnul jiwar kaful adha. Berbaik dengan tetangga itu bukan hanya menahan, tidak mengganggu, tapi husnul jiwar, baik tetangga adalah as-sabru 'alal adha, sabar terhadap gangguan dia. Bukan antum hanya tidak mengganggu. Kalau itu sudah clear, antum enggak ganggu, itu clear. Tetapi antum sabar terhadap gangguan dia, itulah berbaik kepada tetangga. Wallahu a'lam bishawab. 4 ini yang menjadi hak-hak tetangga yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Ya, yang pertama, kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya kaful adha,
menahan gangguan. Kemudian yang keduanya, himayatul jiwar, melindungi harkat martabat, kehormatan, kesucian, dan kekayaan tetangga. Jadi bukan hanya rumahnya, bukan hanya mobilnya, nggak antum coret-coret. Bukan hanya motornya yang antum sekarang mungkin singkirkan. Bukan hanya sekarang ini rumahnya antum penuhi dengan apa? Sampah, uang sembarangan. Tapi kehormatan, kesucian, dan martabat harkatnya antum juga lindungi. Yang ketiga, al-ihsanu ilal jiwar, berbuat baik. Materi, non-materi, jasmani, rohani. Antum bikin nyaman dia hidup bersama antum. Omongan antum baik, sopan santun. Ya, muamalah antum ihsan baik. Hadiah-hadiah pemberian juga baik. Ketika pergi kemanapun ingat sama tetangga. Cari hadiah yang paling terbaiknya. Ihsan. Nah yang keempat tadi, ihtimalu adzal jar, tahan terhadap gangguan tetangga. Jadi bukan hanya tidak mengganggu, tapi kita sabar atas gangguan tetangga. Itu bagian dari hak dia. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang antum adzan. Kemudian habis itu kita lanjutkan tanya jawab. Langsung atau lewat tulisan silakan. Ya Pak, silakan. Ya. Ya.
Iya, jadi intinya, ya gimana? Hmm. Ya, itulah. Jadi begini Pak, makanya dijadikan oleh Rasulullah SAW di antara tanda-tanda akhir zaman adalah su'ul jiwar, buruknya tetangga. Sulit untuk menemukan dimanapun tetangga yang baik. Eh, Contoh aja, ada di antara ikhwan berusaha untuk membuat komplek yang mungkin sudah ngaji semua, sudah faham tentang agama, tapi tetap aja ada gangguan. Makanya tadi, di antara hak tetangga bukan hanya sekedar antum menahan diri untuk tidak mengganggu, tetapi antum tahan banting dan sabar untuk menghadapi gangguan mereka. Itu. Karena pilihannya antum sabar atau pindah. Enggak ada lagi. Ya tadi antum mencoba untuk negosiasi dengan datang baik-baik. Itu bagus. Ya. Dengan cara sopan santun dan adat istiadat ketimuran kita pakai. Tapi kenyataan itu tadi. Karena bagi mereka itu adalah kepuasan tersendiri. Karena ada sebagian orang awam itu bahagianya ganggu orang. Makanya disebut dengan mental SMS, senang melihat orang susah. Itu orang, ada orang begitu. Makanya dia hidup enggak ganggu sedikit sebentar aja, itu gatel. Dan itu ada perasaan, apa ya, kalau kita katakan perasaan tersendiri bahwa dia itu hebat, bangga, bisa menonjol, bisa menunjukkan keakuan dia di tengah masyarakat dengan cara itu. Itu banyak. Orang-orang model yang seperti itu banyak sekali, Pak. Makanya kaedahnya tadi itu antum menahan diri untuk tidak membalas gangguan tersebut. Dan kesabaran antum gak mungkin gak dinilai oleh Allah. Gak mungkin gak berharga di hadapan Allah. Ya. Gak mungkin Allah tidak membalasnya. Karena kata Rasulullah SAW, inna ya, ma min dhanbin asra'u uqubatan fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahmi wal khiyanati wal kadhib. Tidak ada dosa yang paling cepat dikontanin oleh Allah di dunia, masih ada nanti disimpan Allah di akhirat, ketimbang melampaui batas, putus silaturahmi, khianat dan dusta. Ini adalah apa? Melampaui batas. Dan memutuskan silaturahmi, ketetanggaan. Enggak mungkin enggak ada balasannya. Antum sabar. Ya. Allah membalas itu dengan cara yang sangat mudah sekali, Pak. Mudah sekali. Mudah. Semudah Allah membunuh Namrud pakai apa? Semudah Allah membunuh Fir'aun pakai apa? Mudah sekali. Jadi antum jangan merasa kecil hati. Allah memberikan yang terbaik untuk membalas hambanya. Agar dia itu sadar dan taubat. Makanya kewajiban kita sabar, bagi Allah akan memberikan aturan terbaik. Akibat daripada, balasan terbaik akibat dari kesabaran antum. Enggak sedikit mereka. Allah balas. Ya. Allah sadarkan hanya dengan dia renang, airnya masuk ke telinga. Sakit itu seumur hidup. Enggak sembuh-sembuh. Iya, udek. Jadi enggak tahu dosa-dosa yang dia dapat
dapatkan, dia lakukan itu akan mengakibatkan balasan di dunia segera. Makanya orang-orang yang suka zalim itu Pak, berbagai macam gangguan hidup dia dapat. Dia merintih, mengeluh di akhir daripada hayatnya karena berbagai macam penyakit. Kenapa Allah memberikan berbagai macam penyakit seperti ini? Dia tidak sadar bahwa selama ini Allah telah berbuat baik kepada dia. Dia tegur di dunia, tidak di akhirat. Itu harusnya bersyukur. Banyak Allah masih sayang sama orang di dunia dengan diberikan peringatan tersebut. Itu antum as-sabru jamil, sabrun jamilun. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ayo, fadhal. Yang lain? Masya Allah. Tuntas. Silakan. Yang sebelah kanan kiri, depan belakang. Fadhal, Pak. Ya. Mana? Ini semua orang kan? Ayo, silakan. Fadhal. Ayo. Oh, iya, Pak. Silakan. Ya. Ya. Hmm. Cara yang terbaik antum setelah menyampaikan tidak digubris, maka di sana kan ada RT RW. Di situ antum tegaskan, kalau tidak ditebang, maka saya akan ambil buahnya yang ke tempat tanah saya. Dan halal. Ya, itu hadiah kita ambil, nggak apa-apa. Kalau sekarang ini nggak dikasih, maka itu zalim dia. Masa kita cuma dikasih sampah? Gitu. Ya. Jadi secara hukum Islam, tanaman yang menjulur ke tanah kita, ke pekarangan kita itu halal. Halal untuk diambil. Gitu. Dan ini termasuk mengganggu. Dengan apa? Pohon. Ya, jadi tingkah anak-anak kita mengganggu tetangga. Pohon-pohon mengganggu tetangga. Itu. Enggak boleh. Ada dahan, ada tangkai itu ke tempat itu. Makanya kita peringatkan. Sekali, dua kali kita izin kepada tetangga untuk kita tebang. Dengan paksa, enggak apa-apa. Itu. Kalau antum balikkan ke sampah itu nanti kurang tegas. Antum pangkas. Atau anak diizinkan untuk mengambil buahnya. Anak halal buat antum. Jadi hitungan pohon itu bukan di akarnya, Pak. Ya. Itu. Hitungan pohon itu adalah di apa? Dahan sama buahnya. Ke tanah kita enggak. Gitu ya. Jadi antum jangan melempar kayak seperti itu karena
nanti Bapak kena delik undang-undang. Ada undang-undang ke tetangga. Sebetulnya ada undang-undang. Ya, di antaranya perda kalau nggak salah, angsa, ayam, apapun yang mengganggu tetangga, bikin kotoran itu bisa kena denda. Makanya kalau antum punya ayam, bebek, angsa dilepas, antum kasih pempres. Supaya nggak berak. Bahaya antum kena. Itu antum kandangin. Apalagi di kota ya. Di kota antum lepas. Namanya ayam itu nggak punya budi luhur dia. Kemana aja yang penting bolong, yang penting bisa dimasukin. Dia nggak tahu ini rumah tetangga, ini makanan milik tetangga, nanti menimbulkan masalah enggak. Dapat biji makan aja. Dapat tempat luas masuk aja. Itu. Kucing dengan kotorannya itu mengganggu sekali. Makanya kalau antum melihara kucing, rawat dengan baik. Jangan antum enaknya kotorannya kasih tetangga. Boleh itu Pak. Tetangga cuma dikasih kotorannya. Kotoran kucing antum tahu sendiri. Nyengatnya jauhnya Masya Allah dan berhari-hari. Iya. Itu. Udah gitu keinjek lagi mau kerja, mau sholat, nginjek tai kucing. Yang akhirnya apa bilang, kurang ajar kan gitu dia pasti. Ngumpat. Itu. Kayaknya hal-hal yang sekarang ini, antum boleh melihara hewan tetapi bersihkan. Baunya, kotorannya, jangan sampai mengganggu. Ya. Itu. Tapi yang patut, contoh, di komplek, melihara kambing itu enggak patut, Pak. Ada kambing apapun meskipun antum kasih kandang repot. Ya. Saya memelihara sesuai dengan sunnah. Iya sunnah. Tapi antum gangguannya nanti kehilangan sunnah banyak. Itu. Itu antum perhatikan. Itu memang usaha yang paling terbaik adalah kambing. Rasulullah SAW mengatakan yushik hampir-hampir itu ayyakuna khairu malil muslim ghanamun. Sebaik-baik harta seorang mukmin adalah kambing. Yadba'uha yani ala sa'fil jabal yang dia giring di lereng-lereng gunung. Ini lereng-lereng bukit. Yafirru bidinihi minal fitan, melarikan diri dari fitnah. Melarikan agamanya maksudnya dari fitnah. Di akhir zaman, karena semua syubhat, semua terkait dengan apa? Kalau enggak riba, ya kecurangan, gharar. Yang enggak gharar cuman melihara kambing. Karena pasti di kandang. Ayam aja masih gharar. Tadi makannya di tetangga, pulangnya gendut. Subhat enggak itu? Subhat. Waduh, alhamdulillah Pak. Ayam saya ini gemuk-gemuk. Gitu. Kalau antum nyembelih bagiin tetangganya. Ini mah makan milik saya terus Pak. Itu. Subhat Masin. Bebek juga gitu lepas. Makan sono sini enggak karu. Tapi kalau kambing dikandangkan, digiring di rumput-rumput yang bebas. Itu ya. Dan yang tanya lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai hari ini belum pernah menemukan sanad cerita ini.
Karena cerita ini juga dibuat versi-versian. Bahkan versi Sunan Giri juga punya gitu. Versi di mana beliau mendapatkan buah-buahan, tapi bukan versi apel, tapi delima. Di sungai, kemudian diusut-usut, ternyata delima ini di pekarangannya seorang gurunya, itu ya. Nah, setelah itu dia minta dihalalkan. Ternyata setelah diusut-usut juga, yang menemukan delima ini adalah orang istimewa. Karena apa? Karena ini namanya Ki Ageng Ngerang, ini Ki Ageng Ngerang baru ingat saya. Sudah mensayembarakan diri. Siapa saja yang menemukan jatuhan pohon delima ini, saya akan kawinkan dengan anak saya. Pas banget. Padahal Sunan Giri juga sudah khidbah dengan seorang perempuan. Akhirnya apa? Mau nggak mau kamu harus ngawinin anak saya. Dari situlah muncul akhirnya cerita Sunan Giri kawin 2 kali dalam 1 hari. Tuh. Nggak tahu tuh bener nggak tuh. Nah itu ya. Jadi versi buahnya. Cuman ada, kalau di Indonesia nggak ada apel, apalagi di mana? Di Gresik. Makanya versi delima. Delima juga jarang sebetulnya. Ini semua wallahu a'lam bishawab, saya tidak menelusuri sanad secara sahih. Dan itu lebih mirip pada cerita rakyat, apalagi secara hukum Islam. Seluruh apa saja yang jatuh itu halal. Ya, antum menemukan buah, jangankan jatuh, Pak. Antum dibolehkan mengambil buah-buahan di pekarangan siapapun kalau antum perlu. Tapi dengan syarat antum ambil tanpa naik, tanpa rusak, untuk dimakan di situ. Jangan dikerseki. Itu beda lagi. Itu. Antum sekarang lewat masuk ada mangga, ambil 1, halal sebetulnya. Karena ini sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala secara seluruh. Dia milik cuma apa? Nanam tok kan? Nanam bibit. Gede, emang dia yang narikin? Tiap hari ngasih buah dia? Enggak. Ambil 1 lihajah, untuk hajat, enggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan, ma min rajulin yazra'u zar'an summa ya'kuluhu insanun aw hayawanun aw tayrun illa kana lahu sadaqatun. Tidaklah ada seorang yang nanam suatu tanaman kemudian dimakan manusia atau hewan atau burung, melainkan sedekah buat dia. Loh, sedekah statusnya. Ambil 1 sedekah. Dimaklumkan oleh Rasulullah sedekah. Asalkan antum ngambilnya kayak burung. Cukup kebutuhan burung. Butuh. Udah selesai. Nggak ada mungkin burung ngeresekin. Itu. Udah, anak bawa deh 1 kilo. Itu. Buat bagi-bagi disimpan di rumah. Begitu juga bajing. Bajing. Ambil apa namanya? Apa itu? Kelapa. Udah 1 lubang. Udah. Kalau bajing aja halal ngambil kelapa, apalagi kita. Gimana antum? Mana yang lebih mulia? Antum apa bajing? Kecuali antum bajingan. Loh, bajing aja boleh. Kampret. Antum tahu nggak kampret? Yang makan, bahkan kampret itu kurang ajar. Ngambil yang paling manis. Makanya kalau antum ingin tahu, ingin dapat buah-buahan yang paling enak, antum cari bekas kampret. Pasti enak. Dan itu sahih, Pak. Antum cek. Yang dikerakotin, itu pasti manis. Makanya kalau nggak manis, nggak jadi dia. Tahu itu. Termasuk kopi yang paling baik, kopi apa? Luwak, karena dia itu punya checking
apa namanya? Insting untuk mengetahui, oh ini kopi kualitas. Iya, makanya jambu diambil yang paling baiknya. Yang sepet ditinggal sama kampret. Itu aja antum halalkan kan? Masa gue lebih hina dari kampret? Lo larang nggak boleh? Boleh silakan. Asalkan ngambilnya sebatas kampret. Maksudnya ya cukup satu, kenyang pergi. Jangan antum kerasakin. Wah, enak ternyata. Itu. Ini anak saya juga senang. Itu bininya semua itu dikantongin. Itu salah. Paham? Karena ini hadis. Tidaklah ada seorang yang menanam suatu tanaman kemudian dimakan oleh manusia, hewan atau burung, melainkan untuk sedekah, untuk dia sedekah. Burung emprit itu, kan kecil-kecil itu, sawah di padi, sampai empritnya ribuan, habis itu satu, berapa? Iya, satu kotak habis. Itu. Berarti kalau antum cuma ngambil, ya tapi ya kan nggak mungkin antum makan padi di tempat. Ya, paling tadi itu, wah pepaya ambil celek satu. Alhamdulillah. Dibelah di situ makan. Kenyang pulang. Kayak kampret gitu loh. Ya, kayak bacing tadi. Rokotin, makan, pulang gitu. Paham? Udah. Itu. Yang ngehalalkan siapa? Rasulullah. Itu. Ya. Ada lagi? Nah, mau dipraktekkan nanti? Ya, silakan. Ya, secara tadi antum kalau ingin memilih tetangga, ya, itu sulit, Pak. Makanya Rasulullah tidak memberikan tips itu. Rasulullah hanya memberikan tips untuk bagaimana hidup bertetangga, bukan milih. Karena sulit tadi, antum sudah milih, Masya Allah. Tadi, anak nemukan komplek bagus, tetangga kanan kirinya pas bagus. Ketika survei perumahan, tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, dijual rumah itu. Mau apa antum? Ya Allah, kiamat sugro. Ini gitu. Tetangga yang depan, soal yang beli rumah dukun tadi. Kalau enggak bandar togel, kalau enggak penari jaipong. Coba. Ya Allah, susah dipilih tiga-tiganya. Enggak bisa kita tolak. Enggak bisa kita larang-larang. Dan kalau antum kaya raya pun lucu tadi, beli semua. Akhirnya yang tinggal sekomplek antum sendiri. Itu. Antum sabar. Gitu. Jadi tidak ada tip milih, tapi tip cara berinteraksi, cara bermuamalah, cara kita untuk hidup bertetangga. Walaupun kalau sekarang saya kayak kalau kita bisa ijtihad itu ya. Ya, kalau antum bisa berusaha untuk mencari satu kompleks, satu perumahan yang di sana dikhususkan untuk orang-orang muslim, itu lebih baik. Surveinya gitu caranya. Kemudian yang kedua, ada masjidnya enggak? Musola, masjid. Tapi masjidnya juga jangan banyak-banyak. Sekomplek kecil, rumahnya cuma 200, masjidnya 5 atau 4. Ini masalah juga. Terus kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah antum coba pelajari dengan baik kehidupan bersosial. Dari mulai kegiatan sosialnya, terus hubungan sosialnya ketika sakit, ketika walimah, ketika hajatan, ketika apa aja. Ketika haji, pergi haji, pulang haji, itu antum pelajari. Kalau kita ingin tip memilih. Tapi lagi-lagi, udah bagus semua tadi. Hidup setahun, 2 tahun, alhamdulillah Pak, Masya Allah, tetangga saya. Ternyata meninggal. Anaknya bagi-bagi waris ke anaknya. Lah ada anaknya yang dapat ke situ kebetulan, na'udzubillah, gitu kan gitu. Repot juga. Atau dibagi-bagi waris rumah dijual. Nah, itu.
Jadi intinya kita tidak bisa mengendalikan itu semuanya. Maka tadi hak-hak tetangga apa tadi? Kaful ada, menahan gangguan. Kemudian yang keduanya adalah al-ihsan, berbuat baik kepada mereka. Itu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi itu, bersabar terhadap gangguan mereka. Ya. Itu ya. Baik, ada lagi? Masya Allah. Ini waras semua? Alhamdulillah, berarti sehat walafiat. Jadi kita akhiri dengan kesimpulan bahwa di antara pendidikan orang tua yang harus ditekankan kepada anak-anak adalah bagaimana anak-anak ini bisa menjaga hak-hak bertetangga. Karena kadang-kadang gangguan tetangga itu bisa muncul dari anak. Maka sejak dini kita tanamkan bagaimana sikap interaksi yang baik kepada tetangga. Yang paling utama pertama harus kita kenalkan adalah hak-hak tetangga. Yang tadi, ya ada 4. Yang pertama, apa tadi? Kaful adha. Untuk tidak mengganggu tetangga. Dengan gangguan apapun. Baik itu fisik, non-fisik, materi, non-materi. Kemudian yang keduanya himayatul jar, melindungi harkat, martabat, kehormatan, kesucian, kekayaan tetangga. Yang ketiganya adalah al-ihsanu ilaihi, berbuat baik kepada mereka. Baik itu banyak sekali rinciannya. Dan yang terakhir, kita harus al-ihtimalu ala adzal jar, menahan diri untuk betah sabar atas gangguan tetangga dan tidak balas dendam, balas mengganggunya. Termasuk melempar sampah tadi ya Pak ya. Gitu. Jadi antum cukup pangkas supaya disaksikan tokoh masyarakat RT RW. Udah atus saya ambil karena ini hak saya. Tegas saja. Kalau enggak boleh ya sudah. Wallahu a'lam. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.